akan ditentukan penilaiannya. Ada beberapa hal yang harus saya jadikan poin dan ini harus saya sampaikan. Kenapa? Karena hari ini kita sudah belajar. Tugas kami adalah memberikan kontribusi terhadap asesmen jenengan, terhadap hasil penilaian selama kita 1 hari belajar, praktek dan konsultasi atau bertanya, ya. Jadi mohon maaf karena kebetulan saya juga diberikan amanah oleh negara sebagai asesor di NSP, penguji dari Badan Nasional Sertifikat Profesi, meskipun tidak setinggi cara BNSP, tetapi ini sudah cukup menjadikan kita nanti ketika standar ini bisa dipakai, maka jenengan sudah layak untuk mengikuti jenjang berikutnya, okay? Yang pertama tentang kegiatan pelaksanaan, itu saya mengulangi lagi. Tadi saya ngomong tentang 3 hal: persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Benar? Persiapan itu isinya apa saja di dalamnya? Mulai dari alat, personal, sama ruangan. Alat itu bukan ruangan, okay? Alatnya cukup, terus ruangannya ada. Maksudnya tidak harus ruangannya khusus, mungkin di ruang tunggu dimanapun boleh, pijat tradisional dimanapun ada, okay? Itu personal itu berarti orang, personnya, pasien sama klien. Tidak bisa melaksanakan perawatan kalau tidak ada kliennya, atau ada kliennya nggak dipijeti. Loh, ada orang itu nggak ono pasien nih, dia kena pasien gitu, tapi bisa mijeti waib, mijeti barang waib, okay? Utawa terapisnya nggak ono pasien yang merasakan enak, juga sama dipijeti oleh waib juga. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu pilar pelaksanaan. Dalam pelaksanaan isinya apa saja, dan terakhir adalah evaluasi. Yang pertama tentang pra pelaksanaan. Itu beberapa yang jenengan jawab tadi itu ada yang sedikit loss. Padahal sudah saya sampaikan, sudah saya pancing bahwa pertama kali ketika kalian datang itu, yang pertama kali tanyakan itu adalah identitas, nama, alamat, umurnya, dan lain sebagainya, anaknya berapa, dan sebagainya ditanyakan, gitu. Kan langsung dipijiti, ayo buka baju, tengkurap, tak injak-injak, enggak gitu, enggak itu. Ada catatan, itu ada beberapa yang lost, begitu, nah, termasuk keluhannya dan diagnosanya masuk di situ dan lain sebagainya, baru diputuskan rawatan. Tadi ada beberapa juga kita memaksa pasien untuk kita rawat pijat, padahal pasien itu tidak bisa dipijat. Contohnya apa? Tulang yang keropos, yang setelah operasi, setelah pasca operasi, terus mengalami kasus seperti gagal penyakit yang lain, atau mungkin organ, atau memar atau radang, dipijat daerah situ tentang radang. Artinya itu salah satu dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya anamnesa, juga diagnosa. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu pelaksanaan rawatan itu tadi beberapa jawaban jenengan pokoknya dipijeti, nggak ada pertanyaan, berarti diam 1000 bahasa. Itu juga menurut saya kurang efektif, kurang familiar. Jadi kesan itu kita seperti mesin lumba-lumba, ini kalau pijatan sama sekali. Jadi nggak ada ucapan sama sekali. Ditanyai gimana bu rasane, terlalu kenceng apa terlalu lemah, ringan atau terlalu kuat. Karena kalau nggak ditanya, jangan-jangan pasien itu sensitif terhadap pijatan kita. Kita ngelapi ini pijatannya, enak biasanya, biasa ya cak, biasa ya. Tetapi ternyata dia punya keluhan, pasien tersebut sensitif banget loh. Disentuh aja sudah nyawuri gak karu-karuan. Mungkin ada faktor kasus saraf dan sebagainya. Jauh parem nyawuri tapi gak mani ngomong karena memang gak wani. Apakah seperti ini ya pijet di tempatnya mbak ibu iku, bapak ibu? Karena kita tidak tanya keluhan apa keadaan kulit pasien. Setelah selesai semuanya, pas waktu evaluasi itu juga ada beberapa yang lost, tidak ada saran. Yang kedua, beberapa tadi yang jenengan jawab tadi juga tidak menyampaikan bagaimana keadaannya, setelah dipijat selesai kasih resep pulih, karena nggak tahu setelah dipijat itu jarem,
itu nggak tahu. Pak sampun nak boleh gantian cepet Pak, gantian Pak, ini pasien misalnya apa nunggu, nggak seperti itu, itu tentang pelaksanaan. Karena saya dikasih amanah langsung menghandle tentang 3 hal tadi, maka ini harus saya sampaikan ke jenengan. Terus yang terakhir adalah tentang ini yang paling penting di beberapa yang kelewat juga, kebersihan. Terakhir kebersihan. Lebih didahulukan dibersihkan pasien ataukah alat? Jawab. Hah? Kalau pasien dulu, alasannya kenapa? Maksudnya pasca terapi selesai semuanya, itu ada orang itu menyelesaikan alatnya dulu, baru pasiennya. Ada pasien baru alatnya. Ini kita ngomong tentang alat pijat loh ya. Hari ini kan kita judulnya masas, berarti kita ngomong tentang pijat, bukan ngomong tentang yang lain. Itu standar bakunya adalah memang dinyamankan dulu kliennya, dibersihkan yang belepotan, yang ada minyak zaitunnya, yang ada darahnya dan ada apanya dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru alatnya. Kenapa kok alatnya? Dan alatnya pun pembersihannya kalau bisa ini tidak wajib, tidak menjadi standar baku, tetapi secara etika profesi, itu alatnya dibersihkan di depan pasien atau keluarga pasien, menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas kesterilan alat. Termasuk mungkin urung bantalnya, sarung bantalnya, atau mungkin tikernya, klosone atau spraynya, atau mungkin yang lain itu suwe Cak, ya memang agak lama, tetapi ya paling 5 menit 10 menit maksimal lah. Itu lebih elegan. Setelah itu pasien didudukkan di kursi konsultan pasca, atau kalau nggak ada kursi berarti lesehan. Bu, alhamdulillah jangan setelah melewati pengobatan kami dengan sempurna, saya doakan ibu lebih sehat, bla 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 bla. Bu, saya sarankan obat herbal namanya ini seperti itu. Nah caranya begitu, bukan Bu selesai silakan pulang. Karena orang selalu membutuhkan nutrisi pasca rawatan. Minimal sampaikan wedang jahe, minimal sampaikan madu, minimal sampaikan sari kurma. Kalau saat mati-mati ini ya pulang konsumsi apalah sekiranya itu dia mengandung zat. Karena setelah dirawat itu biasanya tubuh mengalami yang namanya regenerasi sel. Karena keluar 4 senyawa, bradikinin, serotonin, prostaglandin, dan sel emas. Senyawa itu untuk menjadikan pasien segar dan bugar. Seperti itu, Alhamdulillah sudah selesai semuanya, sudah terkoleksi semuanya. Nanti akan kita evaluasi. Saya akan musyawarah dengan beliau bagaimana agar nanti diputuskan apa. Terus juga karena alhamdulillah kami juga mempelajari itu. Jadi di sekolah Herbalis Muslim pun juga sama, mempelajari bagaimana manajemen Gria Sehat. Namanya GPS, Gria Panti Sehat. Itu mulai dari hukum A sampai hukum Z, mulai dari kriteria manajerial awal sampai terakhir, sampai proses pengecatan ruangan saja. Dia ruangannya menghadap ke timur, ke selatan, ke barat, itu saja ada hitungan-hitungan efisiensi kesehatan. Bukan urusan hoki atau feng shui, bukan. Ternyata warna itu juga mempengaruhi kesehatan klien. Pakaian yang dipakai oleh terapisnya itu pun juga mempengaruhi kesehatan klien. Warnanya, harian warnanya, Senin pakai putih, Selasa pakai pink, hijau pakai biru pakai rebu dan sebagainya, itu ada hitungannya. Apa yang diucapkan ikon itu pas terapis itu selalu memakai itu, mulai dari bajunya, mulai dari parfumnya, ucapan awalnya, sehingga menjadi ikon. Setelah itu sampai peresepan, kaedah itu semuanya dipelajari lewat GPS, Gria Panti Sehat. 25 item pelaksanaan perawatan tradisional itu ada, nggak ngawur. Maka monggo nanti suatu saat jenengan kalau sudah proses ini berjalan, karir jenengan meningkat, tidak salah kalau jenengan mengupgrade ilmu lagi untuk belajar di SHM terdekat. Kalau di Mojokerto monggo silakan, boleh ikut 7 bulan atau 8 hari. Untuk yang jenengan ikut 8 hari program khusus bisa menghubungi beliau, hanya masas nanti akan diarahkan sama beliau untuk ikut program akselerasi seperti itu, agar mantap, tapi dapat banyak tambahan keilmuan baru. Seperti itu informasi dari saya, evaluasinya. Jangan ada tambahan. Kalau nggak ada langsung saya kembalikan ke beliau.
Terima kasih Pak Ustadz kita Abu Bakar Siddiq dari SHM yang telah memberikan suaranya. Saat ini kita lagi menghitung suara terbanyak yang dinilai oleh juri, dan beliaulah yang menentukan pemilihan pemenang. Pemenang bukan pemenang adu lawan ya, tapi pemenang kita mencari poin. Dan bagi yang artinya belum beruntung, yang berkecil hati, kita kan belajar. Jadi tidak ada yang kalah atau yang menang, semua hanya prestasi aja. Semuanya berprestasi, tetap belajar. Kita sedang menunggu hasil dari beliau, karena dia yang punya wewenang, yang memberi penilaian. Kalau saya cuma hanya membantu aja, dan masukan dari saya sedikit. Apabila yang tidak disebutkan belum menjadi seorang pemenang, bisa mengikuti di Jogja, insya Allah di tanggal 26 Grandmaster di wilayah Jogja, langsung ke uji kom BNSP ya, di tanggal 27 dan 28. Apabila di sana bisa bertemu, dan kita kan bisa ketemu lagi nanti untuk acara final di Jakarta dan di Bali. Nanti ada zona bebas yang artinya bagi para peserta yang pengen lanjut lagi bisa masuk ke Jogja atau di zona bebas di awal Agustus. Zona bebas itu dari wilayah mana aja masuk, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten, Sumatera, Palembang termasuk. Boleh mengikuti. Kalau ini kan hanya per wilayah, khusus Jawa Timur, Jawa Timur. Besok Jawa Tengah, Jawa Tengah. Gitu, per wilayah. Jadi untuk Jawa Timur mau ke Jawa Tengah boleh gitu, tapi masuk timnya nanti kalau keberuntungan ya Jawa Tengah. Umpamanya keberuntungan tidak Jawa Timur, berarti kan Jawa Tengah. Tetap kita berkedudukan di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Itu tidak ada bedanya, sebenarnya sama gitu. Cuman hanya membedakan nama grupnya aja, karena mendaftarnya di mana gitu. Daftar di Jawa Timur ya Jawa Timur. Kalau dia menjadi seorang pemenang juara 1, berarti kan mengangkat Jawa Timur, bukan mengangkat community atau nama grup ya. Bisa dia mendaftar di wilayah Jawa Tengah ya mengangkat Jawa Tengah, meskipun KTP-nya Jawa Timur, berarti kan keangkat dua-duanya. Orang Indonesia juga satu-satu itu sama aja kan. Iya, saya orang Depok ke Tangerang, Jakarta, orang kita Indonesia kok ngapain sih? Artinya kita mau bermasalah kayak gitu. Tujuannya kita kan artinya buat kebaikan umat, masyarakat yang membutuhkan layanan terapi gitu. Jadi kedepannya untuk acara final di akhir Agustus di Jakarta selama 2 hari, 1 hari pelatihan khusus penanganan kasus, yang kedua langsung terapi. Itu untuk memperebutkan tiket juara 1, 2, 3 ke Bali free dan mendapatkan hadiah utamanya emas ya. Dan kita share waktu itu di grup, sekaligus nanti kita akan bicarakan hadiah utama grand final di Bali ya. Berdoa aja, insya Allah mimpi itu terwujud dan kita nanti kedepannya ajik banget dah. Iya, yang jauh dari pemikiran kita yang nggak pernah terbayangkan kok kita jadi seperti ini ya. Terus inilah manfaatnya ikuti ajang Grandmaster, bukan mengikuti ajang artinya ikutan kata-kata dia. Jadi ikuti kata hati, berdasarkan keinginan hati yang ingin maju sukses ya, belajar aja gitu. Kita tidak ada paksaan, siapa aja yang mau belajar monggo silakan. Apabila bapak-bapak di sini lagi berkunjung di Jakarta atau ke Depok atau di Tangerang, kalau mau silaturahmi monggo mampir gitu. Jadi untuk pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan semua yang telah mengikuti sambil kita menunggu hasil keputusan dari juri. Langsung kita rapi-rapi alat kerjanya, dipersilakan dari waktu sekarang nggak apa-apa untuk sambil menunggu para juri ya. Nanti setelah diumumkan langsung kita pembagian hadiah, piala, sertifikat dan foto-foto bareng.